أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات وهو الموت. وقال: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Salah satu di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Dan dua nikmat ini jangan pernah kita lalaikan, karena Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghmunun fi katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, salah satu di antaranya yaitu sehat dan waktu luang. Maka kita gunakan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesehatan, tapi ternyata kesehatan tersebut tak mendatangkan kebaikan kepadanya, sehingga sehat itu tak bernilai apa-apa bagi dirinya dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah berikan waktu luang, sehingga dengan waktunya tersebut tapi masih banyak sekali orang-orang yang ternyata terlalaikan, umur dihabiskan ya dengan perkara yang sia-sia, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang yang begitu banyak. Kemudian banyak juga di antara orang yang ketika masih ada waktu luangnya ya, tapi ternyata dia tak mampu menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Giliran ketika dia sedang sibuk, dia berharap semoga aku mendapatkan waktu luang. Padahal dikasih waktu luang, ya diberi longgar, ketandus loma ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kita tidak pandai menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar perkataan Nabi, dua nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Sehatnya lupa ibadah, sakitnya apalagi. Waktu luangnya lupa ibadah, ya, apalagi lagi sibuknya. Ya, kan orang kalau lagi sibuk malu pada ibadah. Giliran selesai kesibukannya capek, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga dua nikmat ini kita mampu menggunakannya untuk melakukan kebaikan. Kemudian tidak pernah henti-hentinya kita mengingatkan nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah musibah untuk kita, ya, di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia saja ya bisa kita perbaiki, tapi kalau sudah di akhirat maka tidak ada perbaikan untuk kita, dan penyesalan pun sia-sia. Tidak ada yang namanya penyesalan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau dengan salat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya.
perbanyaklah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kenapa? Karena itu merupakan anjuran, bahkan sunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang yang mengucapkan salawat kepada Nabi setiap harinya, maka halal baginya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita nanti butuh yang namanya syafaat. Syafaat pada hari kiamat banyak, tapi ada syafaat umma, syafaat yang paling besar di antara syafaat-syafaat yang lain. Salah satu di antaranya itu syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut syafaatul umma, syafaat yang besar, syafaat yang agung. Yang ada syafaat dari orang soleh, ada syafaat nanti anak soleh kepada orang tuanya, ada syafaat orang tua kepada anaknya. Ya, ada syafaat-syafaat di situ, tapi ada syafaat yang paling besar, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan syafaatnya Nabi Muhammad li ahlil kabair, bagi orang-orang pelaku dosa besar. Ya, jadi untuk pelaku dosa besar. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas tentang tafsir, tapi pada malam hari ini kita bahas tentang setidaknya fikih berkaitan tentang adab, ya. Salah satu di antara adabnya yaitu adab al-istizan wal adabu al-majlis. Adab bagaimana kita minta izin, dan adab bagaimana kita bermajlis. Karena di antara perkara yang kita lakukan, ya, di dunia itu pasti ada adabnya. Kalau kita melakukan adab tersebut bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pahala dan kebaikan. Ya, maka apa saja yang kita lakukan kalau misalkan di situ ada adabnya, tata cara yang diajarkan oleh Nabi, maka kerjakan. Kenapa? Karena di situ pasti mengandung pahala dan kebaikan untuk kita. Terkadang kita melalaikannya itu, ya. Contoh minum saja kan ada adabnya, makan saja ada adabnya, duduk saja ada adabnya, masuk WC saja ada adabnya. Perkara kecil misalnya, perkara kecil aja ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengajarkan bagaimana adabnya, apalagi perkara yang besar. Tapi terkadang kita lupa, perkara yang besar kita buat-buat, ya, tanpa ada dalil dan syariatnya. Tapi perkara yang sudah ada dalil dan adabnya itu terkadang dilalaikan dan dilupakan. Masuk WC saja udah belang-belang aja asuh, ya, buka tutup, padahal ada adabnya, benar tidak? Nah, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu doa satu yang kita tahu. Padahal ada adab lagi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk baca bismillah. Sebelum kita masuk. Ketika kita buka baju, ya bismillah, masuk WC bismillah. Maka apa? Ketika kita membuka baju kita, syaitan tidak akan melihat aurat kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, satru ma baina a'yuni al-jin wa aurat ibnu Adam, ya, idza dakhala ahaduhum falyaqul bismillah. Fi ma'ana hijab atau penutup antara mata jin dengan aurat manusia anak cucu Adam, yaitu ketika seorang masuk WC dia baca bismillah. Ya, jadi sebelum buka bajunya masuk WC bismillah, ya. Jadi ketika dibuka tidak akan melihat aurat kita itu jin. Maka di sini dalil bahwasanya jin itu melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin, ya. Maka bohong kalau ada yang mengatakan orang bisa lihat jin, ya. Bermasalah berarti matanya. Tapi kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita akan belajar di sini tentang adabul istizan, adab izin dan adab bermajlis. Jadi bermajlis itu ada adabnya, ya. Kemudian sebelum melakukan masuk rumah dan yang lainnya ada adabnya, ada izin dan yang lainnya kita pelajari, ya. Kemarin kita mau bahas tentang lisan kalau nggak salah, tapi insyaallah mungkin nanti kita selingkan tentang lisan, karena bahaya lisan itu luar biasa. Banyak orang yang masuk neraka juga disebabkan karena lisan, ya. Penting semuanya insyaallah. Makanya pengajian itu nggak beres-beres. Kita udah berapa tahun ini? Udah hampir 2 tahun, ya. Hampir 2 tahun dan 2 tahun lebih, ya. Nggak beres-beres karena memang ilmu itu banyak sekali. Bahkan kita pun masih menuntut ilmu, ya. Saking merasa kurangnya kita terhadap ilmu, kita pun masih menuntut ilmu. Baik, yang pertama yaitu adabul istidzan, adab bagaimana kita izin masuk. Yang dimaksud di sini izin yaitu izin ketika kita masuk rumah orang, izin ketika kita datang ke tempat orang, itu juga harus izin. Ke majelis orang kita juga harus izin, ya. Jangan asal-asal ujug-ujug duduk di situ, ternyata
majelisnya majelis orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Punya jabatan misalnya. Siapa kita duduk di situ misalnya. Maka harus ada izinnya. Masuk rumah orang juga ada izinnya. Maka kata para ulama, ayyuhal ikhwatul mu'minun yanbaghi lana an nata'addab bihadzal adab indal istidan. Wahai orang-orang saudara seiman, ya orang mukmin semuanya, maka selayaknya bagi kita yaitu untuk belajar tentang adab dari adab-adab meminta izin. Al-adabul awal, adab yang pertama itu adabul dukhulu qabla al-istidan. Tak boleh kita masuk ya ke tempat siapapun, entah itu rumah ataupun yang lainnya tanpa izin. Ya, jadi nggak boleh masuk rumah orang, tempat orang tanpa izin. Kalau di kampung kita udah biasa belang-belong bayar. Ya, tidak boleh kecuali harus dengan izin ya. Walaupun mungkin sudah biasa nggak boleh. Apa yang dikhawatirkan? Khawatir ada sesuatu yang berharga hilang. Ya, walaupun kita tak mengambilnya, tak sudah pasti karena kita yang masuk pasti akan tertuduh. Ya, makanya izin itu memang diharuskan kalau kita masuk ke tempat orang, entah itu majelisnya, entah itu saungnya, entah itu warungnya, ataupun itu rumahnya, tak boleh masuk sembarangan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau masuk ke rumah-rumah orang atau ke rumah-rumah selain rumahmu. Kemudian apa? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai engkau tasta'nisu, artinya di sini sampai engkau meminta izin kepada siapa? Kepada orangnya. Jangan ini mah. Kemudian wa tusallimu ala ahliha. Kemudian ucapkan salam kepada pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Ya, udah diajarkan, kita tahu semuanya. Insya Allah kita sudah mengamalkan kalau mau masuk rumah. Salam. Tapi kalau udah salam langsung masuk salamnya sabari asuh, benar deh. Tapi salamnya sudah kita dapatkan, tapi ternyata apa? Izinnya belum kita lakukan. Ya, sunnah salamnya sudah kita lakukan. Assalamualaikum. Udah kita sering ucapkan, tapi sambil masuk. Padahal tidak boleh masuk sampai kita minta izin. Ya. Jadi wala tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan kau masuk rumah selain rumah-rumah. Hatta tastanisu, sampai engkau izin. Jadi kalau sudah izin, ya ucapkan salam kemudian izin. Bagaimana izinnya? Cara izinnya itu mengatakan a'adkhul, apakah boleh saya masuk? Atau diizinkan nggak saya masuk? Kalau sudah mengucapkan salam dijawab. Ya, kalau tidak diizinkan pulang. Ya, wih tega amat, bukan masalah tega ini mah. Ya, boleh jadi nggak mau bertemu dengan kita. Ya, apalagi biasanya penagih hutang. Kalau masuk ya itu mah pasti sudah nggak mau ketemu tuh mah. Ya. Nyamuk. Baik, apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dan itu lebih baik bagimu jika kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, jika kalian termasuk orang-orang yang ingat, ya, supaya kalian selalu mengingat ini. Apa kata para ulama tafsir? Ya, di sini ai tasta'nisu artinya tasta'dzanu. Istinas artinya maksudnya di sini adalah izin. Idza sta'dzana min amalil insan. Karena kenapa? Karena izin termasuk amalan manusia. Berarti sebaliknya, kalau dia tidak izin main belong-belong masuk aja apa? Hayawan, kata para ulama. Idzan al-istidhan min amalil insan. Kalau demikian berarti izin mau masuk ke tempat orang itu termasuk amalannya manusia. Maka sebaliknya, wadkhulu biduni idzin, dan masuk tanpa izin apa? Min amalil hayawanil wahsyi, termasuk ya amalannya binatang yang buas. Ya, binatang yang apa? Buas atau binatang yang tidak terurus, apa namanya? Kalau tidak diternak. Liar, ya. Seperti binatang liar itu. Ini pendapat ulama tafsir, ya, bukan pendapat ustaz, ya. Tapi yang mengatakan demikian. Maka apa? Coba ya, mulai dari sekarang ya, walaupun kita sudah biasa di tempat kita, di kampung kita, kalau kita masuk assalamualaikum, ya. Kalau belum diizinkan masuk ya udah di luar aja. Ya, tapi kita terkadang apa? Wih, biar aku tidak hasut ya, sambil nyinggung teh. Ya. Ada biasanya. Atau kalau nggak dikasih air, haus amat. Ya, ini terkadang kita juga apa? Belum belajar adabnya. Ternyata adab masuk masuk ke tempat orang, adab duduk bermajelis, adab bertamu itu juga ada adab-adabnya yang harus apa? Yang harus kita
perhatikan. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan orang-orang yang selalu mengingat terhadap kebaikan tersebut. Ya. Karena Allah menyebutkan dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Kalau Allah menyebutkan kebaikan, pasti di situ ada wibawa yang terjaga. Orang kalau masuk rumah kemudian izin, ya, apa? Pasti berwibawa. Oh, ini mau orang apa namanya, sopan amat, ya, enggak asal nyelonong. Boleh jadi kalau kita tanpa izin masuk aja, isi assalamualaikum sambil asuh. Boleh jadi dia orang yang enggak suka ketika salam sambil masuk. Ya, karena kenapa? Nanti kita bahas apa sih penyebabnya supaya kita minta izin. Ya, karena ada sebab-sebab dari situ insyaallah. Kemudian adab yang kedua, an yaqulu assalamualaikum. Kita mengucapkan salam kepada siapa? Kepada pemilik tempat tersebut, rumah ataupun yang lain. Assalamualaikum, entah ke tempat orang yang sedang duduk rame majelis atau ke tempat orang yang duduk di saung atau di apa, ucapkan salam kalau mau datang ke situ. Assalamualaikum. Kemudian bicara adkhul, apakah saya masuk? Boleh nggak saya masuk? Kalau nggak diizinkan ya sudah. Karena ada di zaman Nabi SAW sebagaimana riwayat yang datang dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya, dari sahabat bahwasanya anna rajulan istadzana 'ala nabi wa huwa fi baitin faqala aliju. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada seorang yang izin kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, boleh nggak saya masuk ya Rasulullah? Faqala an-nabiyyu li khadimihi, kemudian Rasulullah mengatakan kepada budaknya, ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istizan. Ajarkan kepada si fulan tadi yang mengucapkan salam kemudian masuk, ajarkan kepada dia, ya, tentang bagaimana cara izin. Lalu bagaimana? Faqullahu, katakan kepada dia apa? Assalamualaikum a'adkhul. Caranya apa? Kalau mau masuk ucapkan salam dulu, kemudian baru nanya, boleh nggak saya masuk? Jangan ini boleh masuk nggak ngucapin salam dulu, ya. Tapi ucapkan salam dulu, kemudian katakan, boleh nggak saya masuk? Ya. Jadi seperti itu. Kalaupun di kita biasanya langsung masuk aja, ya, tak jadi masalah, ya. Akan tetapi kalau itu rumah kita, tapi tidak ada keberkahan nanti kalau misalkan kita tidak mengucapkan salam di dalamnya, ya. Kalau kita masuk ke rumah kita, ucapkan salam, ya. Ucapkan salam, karena itu akan menjadi keberkahan buat pemilik rumah tersebut, walaupun tidak ada orangnya. Ya, kita mengucapkan salam kalau ada orangnya. Kalaupun tak ada, ucapkan salam, maka akan menjadi keberkahan bagi rumah tersebut. Ini terkadang kita lupa, masuk rumah blong aja, ya, tidak menyebut nama Allah. Ya, padahal kalau kita masuk rumah menyebut nama Allah, syaitan akan pergi. Tidak ada tempat tidur di rumah kita. Terkadang kita tidur kena uluk-uluk di rumah. Tahu uluk-uluk? Ya, boleh jadi karena syaitan ikut tidur bersama kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sungguhnya kalau seorang itu masuk rumahnya dan mengucapkan, ya, dan menyebut nama Allah, maka syaitan akan mengatakan tidak ada tempat tidur bagi kita malam ini. Ya, ternyata syaitan itu tidur di rumah-rumah kita, rumah yang tidak disebut nama Allah ketika mau masuk. Tapi kalau disebut nama Allah ketika masuk, maka syaitan akan mengatakan, oh yuk kita cari tempat lain di sini. Sudah bukan tempat kita untuk tidur, yang kita cari hotel lain, ya. Akhirnya apa? Pindah ke tempat lain. Maka izin di sini rumah orang, ya. Kalau rumah sendiri ucapkan salam, kalau rumah orang ucapkan salam dan minta izin, ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi assalamualaikum boleh masuk tidak? Di luar aja, di luar. Jangan apa? Jangan masuk dulu, ya. Kemudian yang selanjutnya ta'zin salatan fa illam yu'zan lahu raja'. Minta izinlah 3 kali. Kalau tidak diizinkan sebanyak 3 kali, pulang. Ulah ngemis hayang asup. Jadi kalau kita misalkan masuk ke rumah orang, boleh nggak saya masuk? Dia diam saja. Boleh saya masuk? Dia diam saja. Atau mungkin nggak boleh? Ya sudah, jangan masuk. Biarkan. Wih, pelit amat aing mah, ulah asup, enggak boleh. Walaupun dia bercanda, jangan masuk. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, idza sta'dzana ahadukum thalasan falam yu'zan lahu falyarji. Kalau salah seorang di antara kalian izin 3 kali untuk masuk, kemudian tidak diizinkan, jangan masuk. Walaupun bercanda, jangan. Ya, walaupun bercanda, oh ya udah di luar saja. Misal, kalau ulah, ya udah di luar saja. Bohong bercanda, udah di sini aja. Kenapa? Khawatir memang dia tidak ingin dimasuki oleh kita rumahnya, ya, maka minta izin, ya.
minta izin. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai ketika kita minta izin sambil ngemis-ngemis pengen masuk, nggak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan tadi, kalau engkau izin 3 kali maka kalau tidak diizinkan pulang. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzan lakum. Kalau engkau masuk rumah yang tidak ada orangnya, ini tidak ada orang, assalamualaikum, ulah asup baik, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sudah 3 kali, walaupun kita tahu ada orangnya, pergi pulang. Ya, tok tok tok, assalamualaikum, tunggu sebentar. Belum ada jawaban. Padahal mah ada sendalnya, tahu ada sendalnya yang sering dia pakai, atau motornya, tok tok tok, assalamualaikum, berapa kali tangis? 2 kali, belum ada jawaban. Sekali lagi, terakhir. Kalau keluar, alhamdulillah. Kalau enggak, kita pulang. Tok tok tok, assalamualaikum. Kalau keluar, alhamdulillah. Ya, kalau keluar, alhamdulillah. Ya, kalau tidak keluar, tok tok tok, wah 3 kali, jangan ke 4 kali. Ya, nanggung lagi saya. Nah, boleh kita pergi setelah tiga kali. Kecuali dia berisyarat kalau lagi sholat Allahu Akbar misalkan, oh berarti kita tunggu. Tapi kalau misalkan tidak ada isyarat dari dia, maka apa? Maka pergi. Kalau sudah 3 kali, walaupun kita tahu motornya ada di depan, sendalnya ada di depan, ya, apanya yang ciri-ciri yang menandakan ada orang di dalam, jam. Maka kata Allah dalam Al-Quran, jangan engkau fa illam tajidu, kalau engkau belum mendapatkan di dalam rumah itu ada orang, fala tadkhulu hatta yu'dzan lakum, jangan engkau masuki sampai engkau mendapatkan izin darinya. Ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau misalkan orang pemilik rumah itu pergi, ya, saya nggak mau nerima tamu, pulang. Ya, jangan apa? Jangan bertahan di situ, jangan ngemis-ngemis. Ya, jangan. Orang muslim tak boleh mengemis-ngemis. Apa kata Allah? Wa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian, lebih terjaga wibawamu, ya, daripada engkau mengemis-ngemis pengen masuk di situ. Ya. Kemudian apa? Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah tahu apa yang kau kerjakan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita sudah mengucapkan assalamualaikum dan ada orangnya, maka adab yang selanjutnya, kalau kita ditanya siapa, maka kata Rasulullah, adabnya kalau engkau ditanya siapa, jangan jawab saya, ana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya, kula, lah, tidak boleh, ya, tidak boleh jawab kula, ana, saya, tidak boleh. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqtu al-bab. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bayar hutang, pernah punya hutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak. Jadi mau bayar hutang. Kemudian aku ketuk pintunya, assalamualaikum, dan aku mengucapkan salam. Kemudian apa? Kemudian aku mengatakan, kemudian Rasul bertanya, man za, siapa itu? Kemudian aku mengatakan ana 2 kali. Kemudian Rasulullah SAW membenci ucapan tersebut. La taqul ana, jangan engkau ucapkan ana. Kenapa? Kalau ucapan saya ana itu siapa saya? Siapa kamu, bahasa ditanya. Karena suara boleh jadi sama. Ya, saya itu siapa? Saya nggak tahu. Ya, karena kenapa? Di dalam rumah namanya nggak kelihatan. Terkadang ada suaranya yang sama. Terkadang apa? Terkadang ada juga di situ ketidaktahuan pemilik rumah. Boleh jadi pas dibuka, siapa? Orang yang tidak dikenal. Ya, saya, oh mirip si Ahmad suaranya nih. Pas dibuka ternyata bukan. Ternyata ada orang yang ingin berbuat buruk misalkan, maka tidak boleh. Kalau misalkan ada yang mengatakan Ahmad, misalkan Ahmad siapa? Ahmad apa? Ahmad Muhammad misal, Ahmad bin Muhammad maksudnya. Oh berarti ya udah anak Muhammad ini misal. Dibuka oleh, jadi jangan jawab anak. Ya, assalamualaikum, siapa? Anak. Siapa anaknya? Maksudnya sebutkan nama. Siapa? Hasan. Anak kalau masuk di orang Mesir, ya, ketika awal kita masuk tok, ya, assalamualaikum, siapa? Ana ya Syekh. Man anta? Oh iya, lupa, ya, tidak lupa. Ana Hasan, namkul ana Hasan. Baik, nasyidtu ya Syekh. Nah, kami lupa Syekh, ya. Baik, jadi kalau misalkan kita masuk ditanya oleh pemilik rumah, maka jangan ucapkan apa?
jangan ucapkan ana kalau ditanya, tapi ucapkan nama kita siapa, ya. Nama kita siapa? Karena Rasul pada saat membenci dan sesuatu yang dibenci, maka kurang adabnya di situ. Kemudian yang selanjutnya adabnya kalau kita mau masuk tempat orang, ya kalau itu memang rumah orang, maka kalau dibukakan pintu jangan berdiri di depan pintunya. Ya. Pas dibukakan, no, kita melihat ke dalamnya, jangan, tapi berdirilah di samping pintu yang tidak kita melihat dalam orang tersebut atau dalam rumah tersebut. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau mau masuk rumah orang, maka jadilah buta dan jadilah tuli. Nah, ini adab yang sering kita lupakan. Kalau kita masuk ke rumah orang, kul a'ma wal absar. Kul umya wal, jadilah kalian buta dan tuli dan bisu, 3 mana. Ya. Kenapa? Kalau kita masuk ke rumah orang, jangan melihat sesuatu. Jaga pandangan yang kita lihat apa saja di rumah itu. Ya, kalau kita mendengar di rumah itu ada sesuatu yang kita tidak, pura-pura nggak tahu. Kalau kita keluar dari rumah itu pura-pura bisu. Jangan berbicara apa-apa. Ya. Makanya ketika kita masuk rumah orang, ya, salah satu di antara kalau belum diizinkan, sebelum diizinkan, kalau dibukakan pintunya maka berdirilah di samping pintunya. Ya, biasanya seperti ini, gagangan seperti ini dibuka gini kan, maka berdirilah di sebelah sini. Karena kalau berdiri di sebelah sini masih kelihatan di sebelah sini. Ya, siapa itu misal? Ya, ternyata ada si fulan. Jadi kita ngadepnya ke arah mana? Ke arah luar rumahnya, bukan ke dalam rumahnya. Ini adab juga. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, idza atababa qaumin lam yastaqbilil bab, kalau engkau datang kepada pintu satu kaum atau kepada rumah satu orang, maka jangan menghadap ke tempat rumahnya atau ke tempat pintunya. Mintil kawajik, menghadapkan dengan wajahmu. Walakin min ruknil aiman, akan tetapi dari arah kanan. Mana kanannya? Silakan cari kanan pintu. Ya, pintu ngadap kemana? Ke sana, di sebelah kanannya di sini. Ya, jadi misalkan pintunya seperti ini, sebelah kanannya seperti ini, kita jaga di sini. Assalamualaikum misalkan. Ya, wih, salam mongkot dan ngaburian. Memang adabnya seperti itu. Ya. Baik. Kita nggak tahu ya, jarang diketahui karena ini jarang dibahas oleh kita. Ya, makanya kita mau belang-belang bae asup bae. Assalamualaikum sabari asup. Ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya aib-aib kebuka di situ. Apalagi kalau misalkan di situ ada aurat yang terbuka, makanya nanti kita bahas juga. Adab yang selanjutnya, sebelum misalkan dia mengizinkan masuk orang itu, pemilik rumah kalau laki-laki atau perempuan izin dulu kepada orang yang ada di rumah. Suami izin dulu ke istri, suami izin dulu ke anak perempuannya. Kenapa? Boleh nggak masuk? Khawatir sedang terbuka auratnya, khawatir sedang sedang ini dan itu, tidak ingin terlihat misalkan, maka izin. Gimana maksudnya? Ntar dulu, nanti dulu, jangan dulu jangan dulu dimasukkan. Kenapa? Karena masih belum siap-siap, ya. Khawatir terlihat aib dan yang lain. Maka minta dulu izin kita, orang tua atau misalkan istri kepada suami atau kepada istri. Bahkan kalau ada ibu kita, di sebagaimana yang dilewatkan oleh Rasulullah, sesungguhnya aku tinggal di rumah dengan ibuku, kemudian ada tamuku yang mau masuk, apakah aku izin kepada ibuku? Naam, kata Rasulullah, izin kepada ibumu. Ista'zin 'alaiha, izin kepada ibuku, boleh enggak masuk? Ya. Jadi minta izin juga kepada siapa? Kepada orang tua atau orang yang tinggal bersama kita. Ya. Kemudian apa? Izin juga kepada anak kecil yang belum balik, ya. Khawatir tidak mau memasukkan orang misalkan ke dalam rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu qabla al-kalam. Kalau bisa adabnya sebelum kita masuk rumah, maka apa? Atau sebelum kita masuk ke rumah orang, maka ucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Ucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Assalamu qabla su'al. Jadi salam dulu sebelum bertanya. Faman bada'akum bis-su'ali qabla salam fala tujibu. Maka kalau dia bertanya dulu sebelum mengucapkan salam, jangan diijabah atau jangan dijawab. Ada orang, "Oi, ayat jalan mana?" Misalnya.
teh, jangan dijawab sampai dia mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tadi mau dicolokkan nya kunan kuarik jawab. Itu karena memang itu adabnya. Ajarkan kepada kita. Jadi kieu teh atau kieu naon misalkan. Amun dek asup atau neangan jalema di imah, ucapkan salam heula. Ulah neangan ulah manggil dengan nama orang. Karena Rasul mengatakan ulah dijawab amun misalkan dia tidak memulai dengan salam. Ya, kalau mau masuk rumah kita atau minta izin dalam rumah kita. Ya, misalkan Perman misalnya. Diam aja Perman sampai dia mengucapkan salam. Padahal mah ada Pak Herman misalkan, ya. Jadi itu termasuk adab istidzan, adab izin ya sebelum masuk tempat orang, mau itu rumah, majelis ataupun yang lainnya minta izin. Kemudian ada juga di sini adab-adab yang tidak dibolehkan dalam mendatangi tempat orang atau bertamu ya. Insya Allah nanti ada adab juga bertamu. Ada bertamu itu juga ada. Ini adab izin ini. Beda dengan adab bertamu juga. Masih ada adab bertamu. Intinya apa? Ada waktu-waktu yang terlarang di situ untuk kita tidak boleh bertamu atau minta izin kepada orang untuk masuk rumah kita. Yang pertama qabla subuh. Sebelum subuh. Karena nek naon tak asup ka imah jalma subuh-subuh ya. Rek ajak salat wah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sebelum zuhur, ketika waktu siang sedang istirahat qailulah. Karena di Timur Tengah atau di orang-orang Arab itu membiasakan namanya qailulah. Qailulah itu tidur siang sebentar ya sebelum zuhur. Itu qailulah jam 11. Itu dimakruhkan untuk kita datang ke mana? Ke tempatnya atau ke rumahnya untuk bertamu. Jadi kalau misalkan udah waktu zuhur jangan masuk ke rumahnya atau izin pengen bertemu. Atau biasanya tergantung dia waktu istirahatnya kapan, setelah zuhur atau bukan. Kalau setelah zuhur jangan bertamu kepada. Ya kalau dia istirahatnya setelah zuhur bukan sebelum zuhur. Karena memang itu waktu apa? Waktu sedang istirahat. Dan orang kalau sedang istirahat diganggu terkadang apa? Ya tidak mau diganggu. Sedang istirahat, enggak dijawab enggak enak, dijawab sedang lelah. Akhirnya apa? Kalau tidak dijawab seudon kita, padahal ayat itu amatnya tega amat. Padahal memang Rasul mengatakan tidak boleh, itu makruh. Ya, datang seperti itu. Jadi kalau kita tahu sedang istirahat, jangan didatangi sudah. Ya, jangan didatangi. Kecuali kita sebelumnya izin, assalamualaikum nanti pada zuhur ana datang ke rumah antum ya boleh enggak? Silahkan. Ana tunggu. Maka silahkan datang. Tapi kalau tidak ada izin, tidak ada janji dan yang lainnya maka jangan. Kenapa? Karena boleh jadi bisa mengganggunya. Ya. Jadi itu termasuk waktu yang dilarang ketika qailulah sebelum atau setelah zuhur. Ya, 1 jam paling lama. Ya, jangan berjam. Qailulah itu 15-30 menit ya cukup. Ya, sejam lah paling lama. Ya, orang mah qailulah nak berjam-jam. Ya, tas dohor sampai asar. Insyaallah ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini masuk ke pembahasan adabul majlis, adab bermajlisnya. Ya. Jadi ada yang namanya adab majlis. Kalau kita mau masuk majlis sama seperti di sini nih, majlis apa saja? Ya, karena majlis itu ada majlis ilmu, ada majlis duduk biasa, nongkrong, ya. Maka di sini ada adabnya. Adab yang pertama ilqa'us salam qabla al-julus. Ucapkan salam sebelum duduk. Ya, assalamualaikum, ucapkan itu. Jadi kalau datang terakhir atau telat, majelis sudah dimulai atau apa, ucapkan salam assalamualaikum. Ya, ucapkan salam. Karena di sini adab apa kata Rasulullah? Idzan taha ahadukum ila majlis falyusallim. Kalau misalkan kalian datang ke satu majlis, maka ucapkan salam. Fa idza badalahu ayyajlis falyajlis. Kalau misalkan sudah mulai duduk, maka duduk kalian. Ya, summa idza qama falyusallim. Dan kalau mau pergi ucapkan salam, assalamualaikum. Misalkan mau pergi dulu dia assalamualaikum. Ya, pergi satu orang assalamualaikum. Ya, kemudian kata Rasulullah apa? Falaisatil ula bi ahaqqu minal akhir. Maka yang pertama itu tidak lebih berhak, ya, bi ahaq, tidak lebih berhak daripada orang yang terakhir datang. Maksudnya apa? Pertama kali kita datang salam, maka terakhir pun wajib selayaknya bagi kita mengucapkan salam. Datang kita ucapkan salam, pergi pun ucapkan salam. Ya.
Itu ada apa? Ada bermajelis. Kemudian yang selanjutnya al-julusu haitsu yantahi bikal majlis. Duduklah ketika memang akhir tempat majelis itu berakhir. Jangan ujung-ujung kaharu suku kahulu jalema. Mending teka tongger maka tongger. Ya mending hiji menuka tongger. Setiap hulu dilewatan kan pasti mau lewat itu ngangkat. Kalau udah rapat maka kaki diangkat. Ya. Ke pundaknya ke sampingnya ke pasti. Ya, maka apa? Duduklah memang kalau sudah penuh ya duduk. Ya, tapi kalau di belakang penuh cari yang sepi ke depan. Ya. Jangan duduklah di mana tempat majelis itu penuh. Kalau sudah penuh cari tempat yang kosong. Kemudian apa? Kalau misalkan bagi kita nih yang sudah duduk, maka dianjurkan di situ untuk apa? Untuk tafassahu. Kalau misalkan ada yang nggak kebagian, oh kasihan nongkrongnya di jauh tuh, ya nggak kedengeran atau yang lainnya, tafassah. Kalau misalkan masih longgar duduk-duduknya kasih di sini. Bukan nggak suka sempit-sempit, jangan. Kenapa? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kamu coba berikan tempat yang lain, itu masih ada kosong, itu ada yang kosong, berikan. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan apa? Akan longgarkan kehidupanmu di surga, rizkimu akan dilonggarkan oleh Allah. Kemudian apalagi di dalam kuburmu akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melebarkan majelis. Jadi kalau ada majelis itu lebarkan. Kalau misalkan melihat orang yang kurang cukup duduknya, sini. Jangan pengen kurang nyaman dedempetan lah misalkan, ya. Kurang nyaman. Baik. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalkan kita mau duduk di majelis, jangan memisahkan antara dua orang. Lagi duduk nih, lagi ngobrol, tiba-tiba datang, cek di tengah-tengah motor. Tak boleh. Ya, izin dulu, bolehnya saya duduk di sini? Oh, ya, silahkan boleh. Kalau boleh. Kalau tidak boleh jangan dipotong. Boleh jadi dia lagi ngobrol, ya, atau lagi sedang berbisnis atau yang lain misalkan. Atau sedang ada ucapan rahasia yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Misalkan kalau banyakkan orang nih, ya, maka tidak boleh dipotong kecuali izin dulu kepada kedua orang ini. Apa kata Rasulullah? La yahillu lirrajuli an yufarriq baina itsnaini illa biidnihima. Tidak boleh bagi seorang laki-laki memisahkan dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izin keduanya. Tak boleh, ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian yang selanjutnya, kalau sedang duduknya berdua, ya, kemudian ada satu orang, tidak boleh bisik-bisik. Nggak boleh bisik-bisik. Sedang duduk berdua, misalkan ibu-ibu, ada satu orang lagi, harewosan bahasa kitanya mah. Tak boleh harewosan kalau ada satu orang, kecuali banyak kan seperti ini, kita harewosan silahkan. Ya, tidak jadi betul. Idza kuntum salasatan fala yakanaja itsnain. Kalau engkau 3 orang, maka janganlah 2 orang ini ngajak ngobrol rahasia tanpa diikut sertakan yang ketiga. Dunal akhar, tanpa diikutkan serta yang ketiga, hatta takhtalitu bin nasi min ajlin an yuhzinahu. Kecuali ramean seperti ini supaya yang satu orang ini enggak sedih. Silahkan rahasiaan berdua enggak apa-apa, tapi kalau bertiga ini jangan. Ya, silahkan cari tempat untuk bicara berdua, ya. Karena kenapa? Karena akan sedih dia. Satu orang ini, orang mau diajak ngobrol, misal, ya rata-rata gitu kan, dong nama ngomongin orang ya. Padahal malah lain kan, sedih akhirnya, ya. Sedih, maka tidak boleh. Kemudian majelis juga nih, la yaq'udu qid'atal maghdubi 'alaihim, janganlah duduk di majelis duduknya orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah. Siapa itu? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa najalisun hakada wa qad wada'tu yadai al-yusra khalfa dhahri." Duduk orang yang dibenci oleh Allah, maghdub yang dimurkai oleh Allah. Duduk dengan tangan nyender seperti ini kiri. Ya, dengan nyender kiri kemana? Ke belakang. Ngenahan lain? Ngenahan. Maka tidak boleh duduk seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Rasulullah menyebutkan duduknya apa? Duduknya apa? Kiri. Maka tidak boleh yang kiri. Hah? Kalau ngaju lapar belum dibahas.
Belum ada ya, belum ada. Lalu bagaimana kalau tangan kanan? Maka kata para ulama boleh kalau tangan kanan. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu tangan kiri. Ya. Lalu bagaimana untuk menyelisih tangan kiri? Boleh berdua seperti ini. Kenapa? Karena apa? Kita hanya menahan kiri aja. Jadi kalau dua seperti ini boleh tidak? Pendapat ulama boleh kalau dua seperti ini. Yang tidak boleh itu satu seperti ini. Ya, rada kumaha gitu. Tapi kalau dua mah boleh. Kemudian apa? Bagaimana kata para ulama? Bahkan kalau seperti ini pindahkan seperti ini, nonjok. Ya, jadi itu duduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqatu ala al-yatil yadi. Jadi kita menahan apa? Menahan nih. Apa ginjal dapat. Pokoknya seperti itu. Ini daerah apa di sini? Jeroan. Cangkeng. Apa di dalamnya? Itu yang ditahan. Kemudian kata Rasulullah, "Ataqulu qid'atal maghdubi alaihim?" Apakah kamu duduk-duduk yang dimurkai oleh Allah? Ya, jangan duduk seperti itu. Ya, kumaha sih? Genah genteng nih. Kayak gitu makan enggak loyah deh. Baik. Kemudian kalau kita duduk di majelis lagi adab ini adab. Kalau kita mau memberi, beri yang kanan dulu. Beri yang kanan. Ya, ada kisahnya Abu Bakar, Umar, ya. Dan di sini ada orang yang beda, sahabatnya bukan memiliki derajat yang tinggi, derajatnya enggak tinggi, ya. Kemudian apa? A'rabi, orang Badui. Tapi ternyata yang dikasih minum oleh Rasulullah yang sebelah kanan. Kemudian kata Rasulullah, al-aymana fal-ayman. Yang kanan kemudian yang kanan. Ya. Makanya ashabul yamin disebutnya. Ashabul maimanah, ashabul yamin. Maka jadilah orang-orang yang di sebelah kanan, karena orang yang di sebelah kanan diutamakan. Tapi kita mau nggak mau diutamakan, rata-rata kita mau hula. Ya, Pak Herman ada ngaji sebelah kanan, ngajar ya. Keduluan aja. Nah, jadi kalau misalkan duduk di majelis, utamakan kalau mau memberi apa saja maka sebelah kanan dulu. Sekalipun di sini ada pejabat dan yang lainnya biarkan. Kita ikuti sunnah, ya, bukan mengikuti orang. Ya, jadi kalau misalkan ada ustadz di sebelah sini atau kiai, ada yang sebelah kanan kasih. Ya, kenapa? Kita memuliakan Rasulullah SAW. Jadi kita utamakan siapa? Utamakan itu. Karena kenapa? Rasulullah ketika duduk ada Abu Bakar, ada Umar, dan di sampingnya ada A'rabi, orang Badui. Yang diutamakan oleh Rasul siapa? Ternyata yang diutamakan oleh Rasul orang Badui. Ya. Baik. Kemudian majelis, bermajelis hadis itu dengan majelis yang orang soleh. Pilih teman yang soleh ketika bermajelis, karena kata Rasulullah SAW, hati-hati di sini. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru ismallah lam yadhkurullaha fihi. Tidaklah seorang duduk satu kaum di satu majlis kemudian tidak disebut di situ nama Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusalli 'ala nabi, dan tidak menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bersalawat kepada Nabi, illa kana 'alaihi tiratan, kecuali pasti di situ mendapatkan yang namanya kerugian. Jadi nongkrong-nongkrong hati-hati, ya, jangan suka nongkrong kalau bisa. Kalau di situ tidak disebut nama Allah, jangan, ya, jangan. Nggak apa-apa nggak bergaul kalau ternyata nongkrongnya itu tidak mendapatkan faedah, jangan rugi. Ruginya bukan hanya di dunia, di akhirat juga akan rugi. Fa in syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau misalkan Allah berkehendak Allah azab, kalau misalkan Allah berkehendak Allah ampuni. Makanya nanti ada diajarkan namanya majlis atau kafaratul majlis, doa untuk menggugurkan dosa kita ketika kita bermajlis. Khawatir ada dosa yang kita ucapkan ketika di majlis, khawatir ada kesalahan yang kita lakukan ketika di majlis, maka diajarkan doa kafaratul majlis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kecuali siapa saja yang membaca ini ketika setelah di majlis, majlis mana saja. Mau majlis dengan kawan kita, ada teman tidak enak lah, nongkrong dulu. Nongkrong kita mau pergi ucapkan itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi kita, dosa kita diampuni pada saat itu. Kalaupun kita nongkrong dengan orang yang tidak menyebut nama Allah, maka jangan banyak nongkrong. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tidaklah seorang duduk di satu tempat atau tempat duduk lam yadhkurillah, tidak menyebut nama Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi tiratan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kerugian kepadanya. Dan siapa saja orang yang mau tidur tidak menyebut nama Allah, maka pasti akan mendapatkan kerugian. Tadi benang ulep-ulep segala hal boleh jadi karena nggak menyebut nama Allah sebelum tidur. Hati-hati ya. Ya. Jadi sebut nama Allah ketika mau tidur, sebut nama Allah ketika sedang duduk atau bermajlis. Dan ini termasuk adab dalam bermajlis ya. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian kita ucapkan di situ doa kafaratul majlis ketika kita duduk di majlis mau pulang, supaya dosa kita diampuni ketika kita ada ucapan yang salah atau ada perbuatan yang salah ketika sedang duduk atau ngobrol dengan kawan-kawan kita ya. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas ya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan dijauhkan dari segala apa yang tidak kita inginkan dari keburukan, dan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya Firdausil A'la sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini. Aku lupa lihada fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.